Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan hingga pada detik ini. Semoga kiranya kenikmatan tersebut dapat menghantarkan kita untuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak boleh kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat beliau ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di subuh yang ke-21 Ramadan ini setelah kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh, kembali kita mengikuti bersama majelis ilmu yang alhamdulillah telah berhadir dan akan menyampaikan tausiah Bapak Dr. Haji Nur Widiantoro MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan kemudahan dalam segala apa yang beliau kerjakan keseharian. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai dan mengambil barakah daripada majelis kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Ada azimiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama warasatul anbiya yang ulun hormati, ulun taktimi, ulun taati. Wabil khusus di sini yang terhormat ayahanda Guru Iskandar. Yang kami hormati Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, Ustadz Ustazah, segenap jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan yang ulun hormati dan yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini kita masih dalam suasana bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan. Walaupun tadi disebutkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur. Jauh sekali.
Jadi mungkin perkiraan ibu itu ulun dari sana sore kemarin. Karena sampai ke sini kan 5 jam. Oke, jadi ulun baru saja mendapat perintah tugas yang tadinya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, karena sudah lama 3 tahun setengah. Jadi ulun di situ 3 tahun setengah. Sekarang rata-rata kalau 2 tahun digeser. Itu ceritanya seperti itu. Nah, sebelumnya ulun Kepala Kantor Kementerian Agama Sukamara, sudah jauh lagi. Sebelumnya di Kanwil 20 tahun, kemudian ditugaskan di Sukamara 2 tahun, kembali ke Palangka, tidak ke Kanwil tapi ke Menakota. Sekarang mendapat tugas baru ke Kota Waringin Timur, sekitar 225 kilo dari Palangkaraya. Nah, itu sudah biasa Bapak sekalian, namanya tugas. Ulun yang di sini sudah putar beberapa kali. 96 kami di Kapuas 4 tahun. Kemudian di Sukamara, Palangkaraya, sekarang ke Sampit. Nah, itu. Jadi banyak pengalaman. Karena memang tugas negara seperti itu. Mohon doa restunya Bapak sekalian. Mudah-mudahan ulun bisa menjalankan amanah itu dengan baik, dengan amanah. Salawat serta salam kita haturkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun kita, membawa kita dari alam kebodohan, alam jahiliyah menuju kepada alam yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan hari ini, ya, kalau tadi ulun Kota Waringin Timur, ya, padahal ulun jamaah di sini juga. Itu rumahnya di Beranjangan depan RA, gitu. rumah negara, rumah dinas. Nah, jadi karena kami ada juga mengelola masjid di Jalan Setaji Al Makmur, makanya ulun ke sana kemari karena di Pasraya Yayasan. Jadi kadang-kadang kalau sempat jamaah di sini, tapi banyak juga ke Masjid Al Makmur karena di situ ada masjid dan ada Madrasah Sanawiyah. Nah, itu. Hari ini di bulan Ramadan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia, ulun sedikit bukan tausiah lah, tapi mungkin berbagi saling pengalaman gitu saja, berbagi sharing apa yang ulun sampaikan nanti saya yakin sudah banyak diketahui, banyak dipahami oleh Bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu yang ulun hormati, di sini ulun sedikit mau membahas tentang puasa yang berkualitas, walaupun mungkin sebelumnya sudah pernah disinggung. Kualitas itu dalam dunia manajemen disebut dengan quality assurance atau jaminan kualitas. Semua orang menghendaki itu sesuatu yang berkualitas, Pak. Kita punya sarung, ya, 5 tapi yang tidak berkualitas, begitu dipakai luntur, dicuci langsung luntur. Tetapi ada 1 sarung yang biar dipakai, dicuci, tetap bagus. Nah, kalau kita berbicara kualitas, maka akan memilih sarung yang 1 tadi, karena kualitasnya bagus. Disetrika sekali, dicuci, nanti kembali lagi. Artinya ada keriput gitu. Tapi kalau yang murah tadi, yang tidak berkualitas, mungkin dicuci langsung warnanya pudar, hilang. Nah, begitu juga di dalam berpuasa. Karena apa? Imam Ghazali sebagai tokoh ulama besar dunia, ya, yang disebut dengan Hujatul Islam, beliau itu membagi puasa ini menjadi 3 tingkatan. Jadi ternyata puasa dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Yang pertama adalah puasa awam. Apa itu puasa awam? Puasa awam itu adalah puasa di mana ketika sudah melaksanakan niat, ya, mungkin sahur juga, lalu menahan diri tidak makan dan tidak minum, ya, selama terbit fajar sampai terbenam matahari, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nah, mereka itu berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi masih juga mengerjakan yang lain. Mungkin juga lihat sabung ayam, padahal sedang berpuasa itu. Mungkin juga kadang sholatnya ditinggal.
Hanya mungkin, wah ini bulan Ramadan, kalau aku kada puasa kada nyaman lawan tetangga. Mungkin juga seperti itu. Nah, biasanya puasa yang seperti ini adalah puasa orang awam tadi, termasuk puasa orang yang lagi latihan. Kanakan yang sedang berpuasa itu seperti itu, dilatih. Ya. Kalau masih PAUD, masih kelas 1 mungkin setengah hari. Ya, mereka mau puasa Pak, tapi masih main kleker macam-macam. Ada rambutan tetangga bisa juga diputik tuh. Padahal sedang berpuasa, kena kesan berbuka kena ajar. Nah, itu puasa orang awam Pak. Nah, itu kata Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, sedikit lebih tinggi dari puasa yang awam tadi, yaitu puasa khusus. Apa itu? Puasa ini dilakukan oleh orang ya ketika sudah terbit menjelang terbit fajar tadi sudah tidak makan, tidak minum sampai terbenam matahari. Dan masih ya ada tadarus. Ya, sholat berjamaah. Mungkin juga masih ngerumpi yang jatuhnya bisa ke hibah. Nah ini. Tapi sudah setingkat lebih tinggi dari yang pertama tadi. Karena sebagian amal soleh sudah dilakukan. Ya. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, itu puasa yang disebut dengan khuasul khuas. Puasa yang khusus, lebih khusus lagi. Apa itu? Puasa yang tidak hanya menahan makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, juga melakukan amal soleh, ya, membukakan orang puasa, menyantuni anak yatim, tetapi jiwa dan raganya berpuasa, hatinya berpuasa, pikirannya berpuasa. Hatinya tidak berhenti untuk zikru ilallah, zikir kepada Allah. Pikirannya juga seperti itu. Nah, jadi dalam berpuasa ini, orang yang tingkatan ketiga ini bukan main, Pak. Artinya totalitas jiwa dan raganya itu hanya untuk kepada Allah. Nah inilah puasa yang sangat jarang sekali, yang kalau kita ranking tadi, rankingnya paling tinggi. Rankingnya yang paling atas. Karena apa? Banyak orang yang berpuasa, tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Rubba sha'imin laisa lahu min syamihi illa al-ju'wal atas." Banyak orang berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya puasa seperti apa yang kita kehendaki, yang Allah kehendaki. Selanjutnya Bapak sekalian, di satu sisi Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Bahkan lipat gandanya itu tidak hanya 1, 2, tetapi 10 sampai 700 kali lipat. Nah ini, 700 kali lipat. Jadi banyak sekali, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Tetapi untuk puasa ini, pahalanya orang yang berpuasa itu tidak bisa dihitung, alias tidak hanya hitungan 10 sampai 700. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, riwayat hadis Bukhari Muslim, kullu amali ibnu Adam itu abul hasanah asharu amsalihha. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Ya. Setiap kebaikannya itu 10, ya. Ila sab'i mi'atin sampai 700 kali lipat. Wa qala azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, ya, illa shaum fa innahu li fa anna ajibihi, kecuali berpuasa. Karena apa? Fa innahu li, puasa itu untukku, ya, untuk Allah maksudnya. Fa anna ajibihi, dan saya sendiri yang akan memberikan balasannya. Artinya tidak pakai hitungan lagi 10 sampai 700. Tetapi pahala orang berpuasa tadi tidak bisa dihitung, ya, artinya berlipat ganda yang tidak bisa dihitung. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, puasa yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Tentunya adalah puasa yang berkualitas. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dalam rangka menuju puasa yang berkualitas, maka kita sebagai umat manusia
ada ikhtiar yang harus dilakukan. Karena itu tidak bisa Pak, hanya biasa-biasa saja. Harus ada upaya, ada niat kita untuk totalitas. Mumpung bulan Ramadan, mari kita laksanakan puasa ini jangan hanya sekedar biasa-biasa saja. Karena kalau kita lihat ketika datang bulan Ramadan, maka ada 3 golongan yang cara menyambutnya. Apa itu? Yang pertama, golongan yang ketika datang bulan Ramadan itu sudah khawatir. Padahal dia muslim. Besok bulan Ramadan aku ampih berjualan. Nah, nasiku kada payu, esku kada payu. Padahal ada pasar wadi Pak. Pasar wadi itu cuma malam ya. Macam-macam gitu. Nih, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan di sini saya yakin tidak ada. Nah, ini bulan Ramadan tetapi dia khawatir dengan dagangannya yang tidak laku. Nah, itu kan. Lalu yang kedua, orang yang menyambut bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Bulan Ramadan itu kan biasa. Tahun tadi juga Ramadan, sebelumnya juga Ramadan. Ya, pokoknya kita puasa, tidak makan, tidak minum. Nah, nanti sholat tarawih, sudah begitu saja, Pak. Tidak ada kesan khusus, penyambutan khusus bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Ya. Lalu yang golongan yang ketiga, menyambut bulan Ramadan itu penuh dengan bahagia. Hatinya sudah menanti-nanti. Hatinya sudah kapan datangnya bulan Ramadan, dinanti dari bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini sudah menanti, ini Rajab lah. Rasa lawasnya ke Ramadan lah. Kemudian nanti Sya'ban. Nah, golongan orang yang ketiga ini Pak sampai berdoa. Di dalam ada sebuah doa yang berharap karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan isinya ini masing-masing berjalan, matahari berjalan pada porosnya masing-masing. Bumi, bulan dan sebagainya. Lalu ada 2 kalender, yaitu kalender Hijriah dan kalender Masehi. Nah, kalau yang Masehi tadi ada Januari sampai Desember. Kemudian yang Hijriah dari Muharram sampai terakhir Dzulqa'dah, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah dan seterusnya. Nah, bulan Hijriah ini Allah menetapkan ada 4 bulan yang dimuliakan. Kalau kita lihat bisa diawali dari bulan Muharram dulu, lalu Rajab, ya Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan yang dimuliakan. Atau dibalik dulu dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Muharram. Ini bulan yang dimuliakan. Sehingga kaum muslimin yang tahu rahasianya, maka ketika bulan Rajab masuk, kita sudah berdoa. Memohon kepada Allah, doanya seperti apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Yang intinya doa itu, ya Allah berkailah kami semua ini, barik lana fi Rajaba, karena akan masuk bulan Rajab. Di mana bulan Rajab itu ada peristiwa penting, perintah sholat langsung Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, yaitu Isra Mi'raj dan seterusnya. Lalu Sya'ban dan juga bulan Sya'ban. Ya, bulan yang dimuliakan juga. Ya, makanya ada nisfu Sya'ban dan seterusnya. Nah, banyak orang-orang berziarah di kampung-kampung ke makam-makam orang tua dan seterusnya. Lalu wa balighna Ramadana, ya Allah sampaikanlah umur kami. Maksudnya seperti itu doa itu. Ramadana di dalam masuk bulan Ramadan. Karena apa? Banyak orang yang menanti-nanti dari bulan Rajab ketika bulan Sya'ban masuk rumah sakit. Awalnya di umum, kemudian masuk ICU, lalu meninggal. Sehingga tidak sampai ke bulan Ramadan. Nah, ini bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan, rahmat, apalagi ada Lailatul Qadar. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, sehingga berdoa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, memohon kepada Allah agar disampaikan umurnya,
Sehingga kita bersyukur alhamdulillah yang ada di sini semuanya termasuk yang sampai, karena sampai hari ini masih bisa ke masjid. Ya, ada yang tidak bisa. Ketika Allah sudah menakdirkan untuk tidak bisa masuk di Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti sampai selesai bulan Ramadan, sampai Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Allahumma amin. Baik. Jadi puasa itu mari kita cari yang berkualitas. Jangan sampai hanya dapat lapar dan haus dan dahaga. Karena ketika kita berpuasa tidak tahu dari 3 tingkatan ini, minimal yang tengah itu, kalau nggak bisa yang nomor 3, ini yang tengah. Jangan sampai ke tingkatan yang paling bawah. Itu puasanya anak-anak yang sedang belajar puasa. Nah, bagaimana untuk menuju puasa yang berkualitas? Yang pertama, mari kita benahi niat dulu. Niat kita harus niat yang ikhlas. Ya, berpuasa dengan niat ikhlas. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Adakah Pak puasa yang niatnya tidak ikhlas? Ya mungkin ada. Remaja-remaja, mungkin mahasiswa yang sudah lulus mau cari calon pasangan, nah, di depan mertua, calon mertua mungkin ya, puasanya kelihatannya amalan Ramadan ini semuanya biasanya nggak pernah jamaah. Biasanya nggak pernah tadarus. Karena apa? Biar dilirik oleh calon mintuha. Artinya puasanya tidak lillahi ta'ala. Nah kita benahi, puasa tidak lain harus karena Allah Ta'ala. Sebab puasa yang dilakukan tidak karena niat itu, maka tadi saya khawatir hanya niatnya apa? Diniatkan hanya biar dipuja mertua, ya itu aja didapatnya. Tetapi kalau lillahi ta'ala, tidak ada lain mengharap berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jelas janjinya. Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman. Artinya kita yakin kepada Allah, wa ihtisaban, dan tidak ada harapan lain kecuali berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tadi yang terdahulu. Bayangkan Pak, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu. Karena apa? Manusia itu tidak mungkin gak punya dosa, kecuali baginda Rasul. Al-insanu mahulul khata wa nisyan. Manusia tempat lupa dan salah dan lupa. Kadang-kadang kada terasa kita duduk-duduk mandiri orang, jatuhnya hibah. Hibah ini kan udah berdosa, walaupun itu yang dipandiri benar. Wah si A kemarin itu kedapatan korupsi misalnya benar ini karena sudah diselidiki. Tetapi itu tetap apalagi bulan puasa, itu tetap berdosa. Jadi yang pertama ikhlas. Lalu yang kedua, dalam rangka menuju puasa yang berkualitas, maka tidak ada lain kecuali harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu dulu. Nah, apa itu? Makan, minum disengaja. Kalau kita puasa, makan, minum disengaja sudah batal, Pak. Lalu bagaimana yang tanya? Bagaimana Pak kalau tidak disengaja? Adakah orang makan tidak sengaja waktu puasa? Bisa juga, Pak. Kebiasaan orang-orang yang bekerja di kantor misalnya. Biasanya kan otomatis Pak, bangun tidur, habis mungkin sholat subuh tidur lagi. Begitu sudah jam 6 hendak ke kantor Pak, setengah 7, sarapan kan? Ini habis guring Pak, langsung bangun ambil nasi. Padahal ya baru saja sahur jam 2 itu tadi. Habislah sepiring. Kenyang tuh. Lalu bini datang. Nah abah kayak apa nih? Pada puasa kah? Wah langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh iyalah nih aku lagi puasa. Nah bagaimana orang seperti ini? Di dalam hadis disebutkan lanjut saja puasanya. Karena apa? Karena tidak disengaja. Artinya lupa. Ya, lupa. Cuman kalau sudah ingat jangan diteruskan. Nyaman tadi Pak lauknya daging tuh nah. Wah, sepiring kurang 3 sendok dihabiskan. Tapi sudah ingat, jangan batal itu. Begitu sudah ingat langsung ampe berhenti. Udah, jangan. Aku lagi berpuasa. Nah, yang sudah terlanjur masuk nggak masalah.
itu anggap aja nikmat karena tadi lupa, ya lupa tadi. Nah, jadi apa artinya bahwa makan, minum, kemudian hal-hal lain yang membatalkan puasa, ya muntah disengaja, melakukan hubungan suami istri ketika sedang berpuasa, bahkan itu kena kifarat, tidak hanya batal. Nah ini harus dihindarkan agar puasa kita berkualitas. Sebab kalau ketika itu dilakukan langsung sudah batal puasa kita, bukan berkualitas lagi tapi batal. Lalu yang ketiga, ya, mari hindari hal-hal yang merusak pahala puasa. Kalau tadi membatalkan puasa, sekarang pahala puasa. Karena apa? Puasa yang tingkatan kedua dan ketiga ini, Pak, ini sudah lebih tinggi lagi. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya ngerumpi, menghibah orang, mencaci maki, marah-marah yang tidak jelas. Nah, ini pahala puasanya rusak. Ya. Pahala puasanya rusak. Sehingga puasa kita tidak berkualitas lagi, alias puasa-puasaan. Nah, itu harus kita hindari. Nah, berikutnya yang keempat, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, Pak, kita ini kalau puasa duduk saja, terasa lawas, gitu kan. Lalu pergi ke tempat hiburan, jauhnya mungkin 3 jam. Ya sini Katingan atau sini Sampit. Di sana ada pertunjukan apa misalnya, dangdut dan sebagainya. Nah itu kan lagi puasa ini, tidak bermanfaat. Sama juga merusak pahala puasa. Memang Pak, kita berangkat sudah 3 jam, nggak terasa itu. Di sana 3 jam lagi 6 jam, pulang lagi 3 jam, 9 jam. Tahu-tahu pulang sudah sore. Tetapi ini tidak bermanfaat. Bahkan bisa merusak pahala puasa. Berikutnya yang kelima, ya. Marilah berpuasa dengan jiwa dan raga. Jasmani dan rohani kita berpuasa. Apa itu? Tidak makan, tidak minum selama berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari tadi, imsak. Kemudian juga melakukan amal saleh. Tetapi mulut kita jaga. Ya. Jangan sampai untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Mata kita jangan sampai untuk memandang, melihat hal-hal yang juga mengarah ke maksiat. Telinga kita juga jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan bermaksiat. Tangan kita juga seperti itu. Memang bisa Pak tangan, oh bisa sekali. Apalagi misalnya seorang pejabat, ini mohon maaf. Ya, kadang-kadang ada bendahara yang nakal. Ada anak buahnya yang mungkin ingin menjatuhkan. Ada suatu yang harus ditandatangani dan itu bersifat beresiko hukum. Nah, diselipkanlah di situ. Ini pimpinan kalau tidak apa ngarannya itu tidak cermat langsung tanda tangan. Ya, jadi kalau ulun itu kanan kiri harus ada paraf. Apa itu paraf? Paraf itu artinya bahwa dia itu juga ikut bertanggung jawab, paling enggak membaca. Ya, mungkin kasihnya dengan kasih PTU-nya semuanya sudah paraf. Nah, lalu kita masih meriksa lagi. Jangan sampai terjebak. Kita periksa ini sesuai aturan belum ya? Walaupun sudah ada paraf kanan dan kiri. Kadang-kadang paraf itu kan minta tolong paraf. Tidak dibaca langsung gini aja, Pak. Paraf itu artinya dia mempelajari dan ikut bertanggung jawab. Nah, tetapi terakhir sebagai seorang pimpinan, apalagi di bulan Ramadan, harus hati-hati. Kalau pas ditandatangani, ternyata mengakibatkan kerugian negara. Nah, ini tangan kita dijaga. Ya, di samping juga hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Nah, lalu kaki kita juga begitu. Gunakan hal-hal yang bermanfaat ke majelis taklim, kajian kitab. Ya, ada di sana Pak. Nah, kelihatannya rame-rame, tapi kajian kitab nggak apa-apa. Kita ada majelis taklim, mempelajari, membahas tafsir dan sebagainya. Nah, di bulan Ramadan harus disemarakan seperti itu. Agar puasa kita berkualitas. Lalu yang terakhir, yang keenam itu, mari kita lakukan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Ya, kita kadang-kadang dengan berpuasa itu sedang diuji Bapak sekalian. Karena apa? Ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan at-tarbiyah, bulan pendidikan.
bulan pendidikan dan latihan diklat. Ya, contoh yang sederhana Pak, ketika kita tidak dipaksa untuk puasa, maksud saya gitu, maka kita mungkin jarang merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang itu apa. Mereka kadang makan, kadang kada. Makan sehari hanya 1 kali. Sementara kita-kita yang ini kan berlebih makan tuh. Tidak yakin, tidak ada yang kurang. Nah inilah di bulan Ramadan dilatih. Oh ternyata seperti ini ya. Bulan Ramadan itu. Mereka-mereka yang kurang beruntung sudah biasa itu. Makan sehari kadang makan, kadang nggak makan. Atau sehari hanya 1 kali siang saja. Nah itulah di dalamnya bulan Ramadan ini penuh dengan pendidikan. Nah banyak melakukan amal soleh, menyantuni anak yatim, membukakan puasa. Ya, sebab membukakan puasa itu pahalanya sangat tinggi sekali, Bapak sekalian. Jadi orang yang membukakan puasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang dibukakan tadi. Misalnya, pian bajilah, aku hendak membukakan 50 orang. Maka 50 orang yang dibukakan oleh Pak Haji Tarmizi ini, pahalanya akan dikasih juga ke Pak Haji, 50, di samping pahala sidin berpuasa juga. Nah, sementara orang yang diambil tadi 50, kada berkurang sedikit pun. Ya. Jadi tidak berkurang. Nah, ini hebatnya bulan Ramadan seperti itu. Artinya apa? Di sini Allah memberikan keistimewaan. Orang yang membukakan puasa, dia sendiri dapat pahala puasa karena dia berpuasa, lalu dapat pahala 50 orang tadi misalnya, kemudian yang 50 orang tadi kada berkurang. Allah tetap juga memberikan pahalanya orang yang puasa tadi. Nah itulah hebatnya, maka di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak untuk membukakan puasa. Nah, lalu yang terakhir, apa jaminan? Karena tadi kan kita bicara kualitas. Puasa yang berkualitas itu apa? Di dalam suatu hadis, baginda Rasul pernah bersabda, walaupun ini hadisnya tidak terlalu kuat, tapi bagi ulun ini adalah semangat. Jadi, fil jannati samaniyatil abwab. Di dalam surga ada 8 pintu. Ya, ada 8 pintu Bapak sekalian. Fihal bab yusamma ar-ra'yan. Salah satu pintunya ada namanya pintu ar-ra'yan dari 8 tadi, Pak. Nah, la yadkhuluhu, dia tidak akan bisa dimasuki oleh siapapun illa shaim, kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, nanti orang-orang yang berpuasa berkualitas tadi. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ini puasanya orang yang berkualitas akan dikelompokkan dalam satu pintu, dan pintu itu namanya ar-ra'yan. Ya, orang-orang yang berpuasa dengan puasa yang kualitas tadi akan diarahkan nih pintunya untuk masuk surga tadi. Nah, mungkin itu Bapak sekalian yang bisa ulun sampaikan. Apabila itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu salah datang dari ulun pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan bersama tarbiyah adalah hasanah dari guru kita. Mudah-mudahan menjadi pembenaran ilmu bagi kita dalam beramal ibadah keseharian, terlebih di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada Pak Dr. Haji Nur Budiantoro Maki atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, kami sampaikan bahwa untuk menyampaikan kuliah subuh besok, insyaallah Pak Ustadz Haji Tajuddin Nur SAG. Kita tutup majelis kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه 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 وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم